Halo bosku, kembali lagi di channel Boscaper, Make Aquascape Simple. Ya, di video kali ini kita akan kasih tahu cara penggunaan atau cara kerja sump filter dan overflow khususnya di Aquascape. Abaikan tanknya ya, karena tank ini bakal di rescape, jadi ya masih agak berantakan. Ya, mungkin nggak banyak yang tahu atau nggak banyak yang pakai di Aquascape karena sump filter dan overflow lebih sering digunakan di akuarium air laut. Padahal kamu bisa gunakan juga di Aquascape, tapi tetap ada kekurangan dan kelebihan masing-masing yang nanti akan kita bahas di akhir video. Langsung aja check it out. Jadi ini outlet dan inletnya ya. Kalau outletnya saya menggunakan pipa bening biasa, kalian bisa menggantinya dengan lily pipe atau yang lain. Nah, inletnya sendiri menggunakan sistem overflow. Nah, air akan masuk ke dalam ruangan ini yang kemudian akan dialirkan ke bawah oleh pipa tersebut yang nantinya disaring dulu untuk penampungan sementara, kemudian ke pipa utama yang nantinya akan diteruskan ke sump filter. Nah, di sini ada stop keran untuk mengatur debit air yang ke bawah. Nah, ini adalah sump filter. Air akan masuk melewati ruang pertama yang disaring dengan media filter mekanis, kemudian ke ruang kedua yang disaring menggunakan media filter biologis, dan yang ketiga, air akan kembali dipompa ke atas ke dalam akuarium. Kita masih lihat bisa banyak space lagi yang bisa diisi dengan media filter. Nah, jadi sump filter ini dapat memuat banyak media filter. Itu salah satu kelebihannya. Setelah itu, air akan didorong keluar oleh pump head untuk dialirkan ke akuarium. Nah, ini adalah contohnya yang sudah difiltrasi di bawah, kemudian air akan dipompa ke atas. Nah, ketika listrik padam, air akan backflow melalui pipa outlet, kemudian turun ke sump filter. Nah, jadi untuk sistem auto restartnya ketika listrik sudah menyala, sistem overflow ini akan kembali berjalan seperti semula, seperti itu. Nah, jadi untuk mencegah air backflow kembali ke sump dari akuarium, kita harus membolongin atau memberikan lubang kecil pada outlet. Nah, yang nantinya akan menghentikan aliran backflow dari akuarium ke dalam sump filter, seperti itu. Nah, di sini air masih ada di dalam pipa bening, pipa U, yang ada juga tersimpan di dalam tempat penampungan sementara yang berfungsi ketika listrik kembali hidup, maka akan mengalirkan kembali air dari akuarium ke dalam sump filter melewati air yang masih ada di pipa U tadi. Nah, ini listrik sudah kembali nyala dan pompa kembali hidup. Nah, ketinggian air akan kembali naik yang akan turun melalui overflow. Nah, yang kemudian dari pipa utama akan diturunkan ke sump filter kembali. Nah, seperti itu proses filtrasinya berulang dan berulang. Jadi dapat kita ambil kesimpulan kelebihan dan kekurangan dari sistem overflow yang digabung dengan sump filter. Nah, kalian bisa cek seperti berikut ini. Jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan penggunaan sump filter dan overflow. Silahkan bereksperimen sendiri. Terima kasih udah nonton, gak ada skip-skip.
Jika suka videonya, kasih like dan share ke semua teman-teman kamu. Subscribe kalau kamu belum subscribe. Stay safe, keep escaping, dan salam basah.